Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Arasatya Sanjaya dari kelas 10 MIPA 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mempraktikkan sesuatu, namun saya akan menjelaskan tentang pencaksilat dan lebih jelasnya lagi terhadap peraturan pencaksilat. Nah, cabang olahraga bela diri pencaksilat menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan dalam kompetisi dunia. Perlu kita pahami bahwa ada macam-macam kategori kelas dalam pencaksilat. Nah, yang pertama, kategori tanding. Kategori tanding dalam pencaksilat adalah kategori pertandingan yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan memakai jurus-jurus dan serangan dalam pencaksilat, seperti teknik menangkis atau mengelak, teknik menyerang dan menjatuhkan lawan dalam pencaksilat, cara dan teknik dalam pencaksilat, ketahanan stamina dan semangat dalam pertandingan silat, memakai kaidah pola langkah dalam kuda-kuda dalam menyerang mendapatkan nilai terbanyak. Yang kedua yaitu kategori tunggal. Kategori tunggal dalam pencaksilat merupakan penampilan seorang pemain silat dalam memperagakan gerakan kemahirannya. Kemahiran seorang pesilat dalam teknik jurus tunggal baku sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Jurus tunggal baku adalah gerakan yang harus dikuasai oleh setiap pesilat dalam kekuatan tungkai, kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Dalam kategori tunggal pesilat bisa memakai senjata maupun dengan tangan kosong dalam peragaannya dengan tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kategori ganda. Kategori ganda dalam pertandingan pencaksilat di mana dalam satu kubu menampilkan masing-masing dua orang pesilat. Pesilat harus memperagakan gerakan dan jurus-jurus dalam pencaksilat yang dikuasai. Gerakan serangan ditampilkan secara terencana dalam sejumlah rangkaian seri teratur dengan gerakan yang efisien, efektif, dan logis. Perpaduan gerakan dengan jurus-jurus memakai senjata atau tangan kosong yang ditampilkan serta tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam pencaksilat. Yang terakhir itu kategori regu. Kategori regu itu yang terakhir dalam pencaksilat adalah kategori regu menampilkan 3 pemain pesilat dari kubu yang sama serta memperagakan kemahirannya dalam jurus regu baku dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan pencaksilat. Dapat diketahui bahwa pakaian yang dipakai pesilat yaitu berwarna hitam dan pertandingan dilakukan dalam 3 babak. Tiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselangi 1 menit istirahat. Aturan bertanding. 1. Pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencaksilat serta yang dimaksud dan kaidah adalah bahwa dalam mencapai prestasi teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola pertandingan yang dimulai dari sikap pasang, langkah saling mengukur jarak terhadap lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan serta kembali ke sikap pasang. 2. Pembelaan dan serangan yang dilakukan harus berpola dari sikap awal atau pasang atau pola langkah serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan dan pembelaan. Setelah melakukan serangan atau pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang dengan tetap menggunakan pola langkah. Wasit akan memberikan aba-aba langkah jika seorang pesilat tidak melakukan teknik pencaksilat yang semestinya. 3. Serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran sebanyak-banyaknya 4 jenis serangan. Pesilat yang melakukan rangkaian serang bela lebih dari 4 jenis akan diberhentikan oleh wasit. Serangan sejenis dengan menggunakan tangan yang dilakukan secara beruntun dinilai satu serangan. Serangan yang dinilai dengan adalah serangan yang menggunakan pola langkah, tidak terhalang, mantap, bertenaga, dan tersusun dalam koordinasi teknik serangan yang baik. 5. Aba-aba pertandingan. Aba-aba bersedia digunakan dalam persiapan sebagai peringatan bagi pesilat dan seluruh aparat pertandingan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Aba-aba mulai digunakan tiap pertandingan dimulai dan akan dilanjutkan, bisa pula dengan isyarat. Aba-aba berhenti digunakan untuk menghentikan pertandingan. Aba-aba pasang dan silat digunakan untuk pembinaan. Dan pada awal dan akhir pertandingan setiap babak ditandai dengan memukul gong. Tata cara pertandingan. 1. Persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang wasit. Juri memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. 2. Setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari wasit memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Selanjutnya kedua pesilat kembali mengambil tempat di sudut yang telah ditentukan. Untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat. Seterusnya, kedua pesilat berjabatkan tangan dan siap untuk memulai pertandingan. Setelah wasit memeriksa kesiapan semua petugas dengan isyarat mematuhi larangan-larangan yang ditentukan,
Pada waktu istirahat antara babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-masing. Pendamping pesilat melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan pasal 5 ayat 4. Selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorang pun berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit. Setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing untuk menunggu keputusan pemenang. Selesai pemberian hormat dan berjabatan tangan. Sasaran yang dapat dijadikan sasaran sah dan bernilai togok, yaitu bagian tubuh kecuali leher ke atas dan dari pusat kemaluan, yaitu dada, perut atau pusat ke atas, rusuk kiri dan kanan, punggung atau belakang badan, bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan antara dalam usaha menjatuhkan tetapi tidak mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan. Larangan yang dinyatakan sebagai pelanggaran yang berikut. Pelanggaran berat yaitu menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala serta bawah pusat hingga kemaluan dan mengakibatkan lawan cedera atau jatuh. Usaha mematahkan persendian secara langsung, sengaja mematahkan persendian secara langsung, membenturkan atau menghantukan kepala dan menyerang dengan kepala. Menyerang lawan sebelum aba-aba mulai dan menyerang sesudah aba-aba berhenti dari wasit. Menyebabkan lawan cedera, menggumul, menggigit, mencakar, mencengkram, dan menjambak. Menentang, menghina, mengeluarkan kata-kata yang sopan, meludahi, dan lain-lain. Melakukan penyimpangan terhadap aturan bertanding setelah mendapat peringatan 1 karena pelanggaran hal tersebut. Pelanggaran ringan: tidak menggunakan pola langkah dan sikap pasang, keluar dari gelanggang secara berturut. Yang dimaksud dengan berturut adalah 2 kali dalam 1 babak. Merangkul lawan dalam proses pembelaan, melakukan serangan dengan taktik sapuan sambil merebahkan diri berulang kali dengan tujuan untuk mengulur waktu. Nah, nilai hukumannya itu nilai 1 kurang 1, yaitu diberikan bila pesilat mendapatkan teguran 1. Dikurangkan 2, diberikan bila pesilat mendapatkan teguran 2. Nah, dikurangkan 5, diberikan bila pesilat mendapat peringatan. Nilai 10 atau kurang 10 diberikan bila pesilat mendapat teguran. Penentuan kemenangan: menang angka, yang kedua yaitu menang teknik, dan yang ketiga yaitu menang mutlak. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ukuran lapangan pencaksilat. Acara pertandingan pencaksilat dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Berbentuk persegi dengan luas total 10 x 10 meter. Terdiri dari 2 area yaitu area bertanding 8 x 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. 3. Terdapat 2 lingkaran. Lingkaran 1 berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas arena bertanding. 4. Di 2 sudut-sudut yang berjauhan biasanya 1 puzzle matras berwarna merah dan 1 puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Nah, saya sudah menjelaskan tentang peraturan-peraturan pencaksilat. Nah, kurang lebihnya apabila ada kesalahan dan kekurangan atau keliruan dalam peraturan tersebut, saya minta maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.